Selama setengah abad, keluarga Asad diberitakan telah memerintah Suriah dengan kekejaman terhadap rakyat mereka sendiri. Bashar al-Assad adalah generasi kedua dari dinasti keluarga otokratis yang memegang kekuasaan di Suriah selama lebih dari 5 dekade. Assad mengambil alih kekuasaan dalam pemilihan umum tanpa lawan setelah kematian ayahnya Hafez al-Assad, yang telah memimpin Partai Ba'ath sejak merebut kekuasaan pada tahun 1970. Seperti ayahnya, ia tidak banyak menoleransi perbedaan pendapat dan selama 13 tahun Perang Saudara, ia dan pasukannya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan serangan brutal terhadap warga sipil, dengan laporan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Di antara kekejaman terburuk Assad adalah serangan gas sarin, tahun 2013 di kota Ghouta, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan dicap sebagai kejahatan perang oleh Sekretaris Jenderal PBB saat itu. Pada tahun 2017, sebuah laporan Amnesty International mengklaim sebanyak 13.000 orang telah dihukum mati dari tahun 2011 hingga 2015 di penjara Saidnaya. Kini rezim tersebut telah runtuh yang membuat Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Sebuah koalisi pemberontak baru, yang dipimpin oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam atau HTS melancarkan serangan mendadak dan menyapu kota-kota besar serta menghidupkan kembali konflik sejak perjanjian gencatan senjata tahun 2020. Kelompok ini terdiri dari berbagai faksi Islamis dan moderat yang meskipun berbeda bersatu dalam memerangi rezim Assad, ISIS, dan milisi yang didukung Iran. Mereka dipimpin oleh Abu Muhammad al-Jolani, kepala kelompok militan HTS yang memiliki masa lalu rumit. Dulunya merupakan sekutu dekat Al-Qaeda dan murid calon pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, al-Jolani telah berusaha menjauhkan pasukannya dari Islamisme radikal yang dikejar oleh mantan sekutunya. Ia mengumumkan pemisahan diri dari Al-Qaeda pada tahun 2016 untuk menciptakan apa yang ia sebut sebagai front anti-rezim yang berfokus pada Suriah dengan faksi-faksi lokal lainnya, yang disebut Jabhat Fateh al-Syam atau Front Penaklukan Levant, yang kemudian berubah menjadi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS Organisasi Pembebasan Levant. Sebuah video yang dibagikan oleh pemberontak pada hari Senin menunjukkan Jolani bertemu dengan Perdana Menteri rezim yang akan lengser, Muhammad Ghazi al-Jalali, untuk membahas pengalihan kekuasaan. Mohamed al-Basir, Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan yang terkait dengan HTS, yang mengelola wilayah Idlib yang dikuasai pemberontak di Suriah Utara, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan di Damaskus itu terjadi setelah Perdana Menteri yang akan lengser itu berjanji untuk bekerja sama dengan pemberontak dan mendukung transisi fungsi pemerintahan yang lancar dan sistematis serta mempertahankan fasilitas negara. Jatuhnya Assad memiliki dampak besar di seluruh wilayah dan juga di seluruh dunia. Duta Besar Iran untuk Suriah, Hossein Akbari memperingatkan bahwa dampak dari runtuhnya rezim Assad akan berada di luar kendali Amerika dan dapat menyebabkan konflik yang melibatkan negara-negara regional dan Turki. Hizbullah dan pendukungnya Iran adalah sekutu dekat Assad, yang membantunya untuk mendukungnya dalam jabatan selama Perang Saudara yang panjang di Suriah. Seorang pejabat Israel telah menginformasikan bahwa negara tersebut telah menyerang Suriah hampir 500 kali dalam 2 hari, mengenai sebagian besar persediaan senjata strategis negara itu, dan menghancurkan armada angkatan lautnya. Pengeboman itu dimaksudkan untuk mencegah aset militer jatuh ke tangan yang salah. Baik itu faksi ekstremis Suriah atau musuh lamanya, kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah. Secara terpisah, media pemerintah Turki mengatakan pesawat tanpa awak Turki menghancurkan peralatan militer di Suriah Utara yang telah disita oleh kelompok Kurdi. Di Rusia, tempat Assad melarikan diri, Putin juga akan merasakan dampak jatuhnya Assad dari kekuasaan. Rusia menggunakan 2 pangkalan di Suriah untuk memproyeksikan kekuatan di Timur Tengah. Sementara bagi Ukraina, hal ini melemahkan posisi Putin dalam setiap negosiasi di masa mendatang.